Undang-Undang Darurat Sipil, payung hukum Jokowi dalam menggerakkan TNI, musuh terjebak dan mati gaya. Awal-awal pandemi COVID-19 terdeteksi di Indonesia, para laskar makar maksudnya, sudah terlihat ingin memanfaatkan situasi membidik kejatuhan Jokowi. Narasi-narasi lockdown terus digaungkan oleh mereka, seolah-olah opsi tersebut adalah bukti pekerti mereka untuk membantu Presiden Jokowi agar bangsa Indonesia selamat dari krisis. Tetapi untungnya Presiden kita itu seorang yang lebih berkat dari kedekatannya dengan Allah. Beliau sudah mengantisipasi kemungkinan terburuk yang akan terjadi akibat pandemi COVID. Opsi jebakan tersebut tidak dihiraukan oleh Presiden. Bahkan karena sudah membaca niat busuk, Jokowi menerapkan PSBB yang disertai dengan ancaman pemberlakuan darurat sipil. Hal tersebut diwacanakan Jokowi pada bulan Maret 2020. Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, disiplin, dan lebih efektif lagi. Sehingga saya sampaikan juga tadi bahwa perlu didampingi kebijakan darurat sipil, kata Jokowi. Wiyalah, tentu para laskar semakin kencang berteriak. Mereka ketakutan luar biasa. Kemudian yang muncul adalah tuduhan Jokowi otoriter dan akan menggunakan tangan besi untuk membungkam demokrasi. Kita yang waras kadang bingung juga. Di suatu peristiwa menuduh Jokowi pelongo-pelongo, pelin-pelan dan lembek. Di peristiwa lain mengatakan Jokowi otoriter, bener-bener laskar gitu. Istilah darurat sipil tercantum dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 59 tentang keadaan bahaya. Aturan ini menerapkan 3 tingkatan keadaan bahaya, yaitu keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer, dan keadaan perang. Di pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 Perpu tersebut menjelaskan surat Presiden menetapkan Indonesia dalam keadaan bahaya untuk sebagian atau seluruh wilayahnya. Yang pertama adalah keamanan ataupun ketertiban hukum di seluruh wilayah atau sebagian wilayah negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. Yang kedua adalah timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga. Yang ketiga adalah hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara. Sedangkan pasal 3 ayat 1 berbunyi, pertama, penguasaan tertinggi dalam keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku penguasa darurat sipil pusat, penguasa darurat militer pusat, penguasa perang pusat. Kemudian pada bulan Mei, pemerintah juga menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020 atau Perpu Corona yang berkaitan dengan persiapan menghadapi bencana ekonomi sebagai dampak yang menyertai pandemi COVID. Waktu 7 bulan dari wacana penerapan darurat sipil tampaknya membuat laskar lupa akan potensi undang-undang tersebut akan digunakan oleh Presiden Jokowi. Mereka bodoh dan atau memang terlalu berambisi untuk segera menjatuhkan Jokowi, sehingga sama sekali tidak memperkirakan langkah maut Jokowi ini. Dalam keyakinan penuh, mereka telah membuat skenario yang runut dan tertata dengan berbagai opsi. Mereka yakin Jokowi akan bingung dan melakukan blunder dengan rancangan kerusuhan yang telah disusun. Momen Rizik yang dideportasi dari Arab Saudi digambarkan sebagai kepulangan bak pahlawan agung yang dinantikan jutaan umat. Mobilisasi kadrun dilakukan dengan luar biasa oleh sang bohir agar tampak benar-benar seorang yang berkarismatik. Begitu yakin dan jumawanya tanpa menunggu lama, narasi-narasi yang merorong kewibawaan pemerintah dilakukan. Revolusi berdarah dan penggal kepala dilontarkan untuk mengancam dan mencemooh pemerintah Jokowi. Melihat perusuh sudah mengancam keutuhan dan keamanan negara, Jokowi dengan bertindak tegas dengan memerintahkan Panglima TNI untuk bergerak. Sampai di sini perusuh dan pendukungnya belum menyadari ada undang-undang darurat sipil yang bisa diterapkan seandainya ancaman kerusuhan dan perpecahan bangsa nampak nyata terlihat. Hal ini tampak dari pernyataan-pernyataan top manajemen kadrun yang duduk di Senayan, di pemerintahan ataupun di partai yang rame-rame seirama mengecam pelibatan TNI dalam menurunkan baliho Rizik. Bahkan si Bohir terpaksa muncul dengan statement karismatiknya disertai dengan lobi Wapres untuk menjadwalkan pertemuan dengan sang boneka. Mereka berusaha membodohi masyarakat dengan mengecilkan suatu peristiwa menjadi sebatas pencopotan baliho. Padahal mereka tahu situasi lain di belakang peristiwa yang tampak di permukaan tersebut. Maka setelah menyadari atau menuju proses kesadaran tentang langkah yang diambil Jokowi, nampaknya plan A sampai Z yang telah direncanakan akan menemui jalan buntu sebuntu-buntunya. Sebab tertera dengan jelas dalam undang-undang bahwa
Bila darurat sipil diterapkan, maka kekuasaan dan wewenang Presiden Jokowi akan semakin besar, mutlak dan tunggal. Bila mereka tetap bergerak dan bandel, akan mudah bagi Jokowi mematikan mereka satu persatu, termasuk mencopot gubernur kadrun tanpa harus meminta persetujuan siapapun dan langsung memenjarakannya sesuai dengan kewenangan yang dapat dari undang-undang tersebut. Masih berani. Artikel ini dikutip dari sibu.com dan ditulis oleh Tantra. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani, kamu tidak tergantikan. Terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa.